على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa rasanya bagi kita. Hari ini kita sudah memasuki tanggal Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita kerjakan, qiyamul lail yang telah kita tegakkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga kita dapat mencapai Ramadan pada tahun ini. Salam dan salam selalu tercurah kepada Nabi dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah majlis rahimahumullah, alhamdulillah telah hadir dalam kita guru kita Muharram Bapak Haji Dr. Ali Abdul Malik Ghazali Al-Syiah yang insyaallah pada pagi hari ini akan menyampaikan materi hadis al-Baqi, yaitu hadis nomor 12. Marilah tanpa berpanjang kalimat kita mulai saja kegiatan kita pada pagi ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah kami persilakan kita bersurah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita lanjut ke hadis 12. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Ini lama banget, sudah 2 tahun. 2 tahun ketemu lagi hadis ini. Iya, kita lanjut ya, baca kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakada. Ini hadisnya pendek ya. Ketika di ujungnya ada hadis hasan, berarti hadisnya hasan. Hasan itu antara sahih dan dhaif, tengah-tengah dia masuknya ke sahih. Ya. Yang pertama mengistilahkan hasan itu Imam Tirmizi. Ya. Tirmizi itu nama kota. Tirmiz, ada yang membaca Tirmizi, ada yang Turmuzi, ada yang Tirmizi. Atau Tirmiz. Tirmizi ada di sini. Ada itu kota ya, tempat nama kota. Tapi identik dengan ulama yang terkenal. Nah ini ya, Abu Isa Tirmizi, orang ahli hadis. Ya. Baik, kita coba pahami hadisnya. An Abi Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah nama asli siapa? Ingat ya? Ingat siapa nama asli Abu Hurairah? Ingat. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Siapa namanya? Abdurrahman ibnu Sakhr Al-Yamani Al-Tusi, dari kalangan orang Yaman dan dari kabilah Dus. Ya. Beliau ini punya 12 nama dari Imam Bukhari. Namanya macam-macam, ada Abdul Syams, ada Abdul Uzza, yang dia dulu. Tapi yang paling sahih kata Imam Bukhari adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, namanya juga Islam itu ya. Nah, beliau ini unik. Masuk Islam 7 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi paling banyak hafalnya hadis beliau, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Ya, ya. Kan mestinya yang banyak hafal mesti Umar dong, atau Abu Bakar dong, yang dari awal sudah Islam. Beliau ini yang paling banyak hafal hadis dari Nabi itu bukan Umar, bukan Abu Bakar, bukan Ali, tapi siapa? Ini Abu Hurairah. Kok bisa? Ada 2 alasan. Yang pertama, dia orang yang didoakan oleh Nabi untuk bisa menghafal Quran. Jadi satu cerita, beliau itu ketika di majlis minum Nabi, dia datang ke Rasul, doakan saya ini baru Islamnya.
sini tentangkan tentang dan ada yang diberikan di kayak orang di serok, kalau orang Betawi di serok itu ya, dengan tangan beliau pakai sejak kata beliau, sejak itu saya nggak lupa lagi apa yang Nabi ngomongin. Dia hafal itu bukan karena IQ-nya tinggi Pak, tapi bersih nih kepalanya. Paham enggak? Bersih. Kalau kita banyak maksiat susah hafal, yakin? Oh benar. Oke, banyak yang melihat. Wow, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, udah susah Pak. Iya. Makanya salah satu cara menjaga hafal adalah ghaddul basar, jaga pandangan. Jangan jelalatan kemana-mana. Orang itu merah-merah, udah matanya nggak gede-gede ya. Nah, itu dulu para ulama ya, salah satu ya apa namanya menjaga hafal tadi. Makanya Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya Imam Wafi, syakautu ila Wafi suahibdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Wahai guru, saya susah benar ngapal. Kenapa ini? Kalau kata gurunya, gampang tinggalin maksiat. Kamu tinggalin maksiat, komitmen dengan kebaikan amal soleh, gampang ngapal. Enggak tergantung umur. Mungkin nggak orang 60 ngapal Quran, mulai ngapal Quran? Mungkin, banyak. Asal ada kemauan. Kalau saya sudah umur 60 nggak bisa ngapal, bisa. Enggak. Jadi intinya itu bersihin dulu di kepala kita. Kalau kepala kita nggak bersih, susah ngapal. Ya, ya kalau udah catatan utang banyak, kepala susah lagi. Ya, yang itu utang terus. Ya, nah itu Abu Hurairah. Maka itu pertama. Jadi makanya kalau kita ingin berkah, minta doa dulu. Paling penting lagi orang kuat. Jadi saya bisa kuliah ke Mesir, bisa keliling-keliling dunia itu apa? Doanya orang tua. Saya merasa orang kampung Pak, di pelosok, orang tua nggak tamat SMA, SMP mungkin, ibu nggak tamat SD, ya SF dengan tapi bisa mendidik anak-anak, ada jadi doktor, ada yang jadi master, ada yang itu keriduan orang tua. Nah Abu Hurairah ini yang kedua Pak, dia iltizam dengan Nabi, dia terus ikuti pengajian Nabi. Makanya disebut dengan ashabus suffah, orang yang tinggal di masjid. Makanya ada jamaah tabligh yang sering di masjid itu, maksudnya tinggal itu mengikuti begitu, ashabus suffah dulu, jangan dimarahin. Cuman kadang-kadang kurang bagusnya kumuh jadinya, nah, kasih tempat lah. Ya kan buat mereka yang bisa, karena mereka itu ikutin dulu zaman Abu Hurairah itu begitu. Jadi ada sebagian sahabat yang tugasnya cuma belajar hadis dari Nabi. Bayangkan 7 tahun masa nggak apa 5.000 hadis. Quran aja isinya 6.666 ayat ya. Bisa dihafal nggak setahun? Bisa Pak. Asal tadi kepalanya bersih. Ya, kalau kalian juga bersih masuk sana, bentar lihat tetangga sebelah, lihat pasar, ada di sana. Coba gitu ya, itu intinya ya. Saya nggak banyak menjelaskan, udah pernah saya ulas juga di buku. Kalau Rasulullah SAW min husni Islamil mar'i, kita pahami terjemahannya itu. Min husni Islamil mar'i, bagian dari tanda bagusnya Islam seseorang. Nah, bagusnya Islam seseorang. Tarkuhu mala, meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Berfaedah. Tahu nggak yang berfaedah? Bukan dosa ya. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Ada contohnya nggak? Mau saya sebut contoh nggak? Ada orang tua umur 50 tahun mengejar layangan, putus sama anak. Itu contohnya Pak. Jadi hidup berhubungan waktunya dengan mengejar layangan. Iya. Ibu kira-kira mau nggak melihat saya sama anak-anak kejar layangan putus, ngajar pengajian begini? Hati ibu tenang nggak? Ustaz mau mengejar layangan.
memutus, ya, tidak berfaedah. Atau apa kegiatan lain? Menghabiskan waktu maaf kongko, atau kongko, ngobrol nggak karuan. Di pasar kerja enggak, gitu ya. Kayak tampangnya kayak direktur, itu ngobrol. Ini juga tidak berfaedah. Kenapa dikatakan tidak berfaedah dan berbahaya? Awalnya nggak dosa, tapi biasanya berujung kepada perbuatan dosa. Coba kalau orang berkumpul bertiga, awalnya ngobrol awalnya bagus, ujung-ujungnya ngomongin orang nggak? Ujung-ujungnya ngomongin orang nggak? Yakin 100% pasti ngomongin orang. Percaya bu? Percaya. Coba nggak percaya, silakan pagi nanti nih ketemu di jalan di depan rumah ngobrol. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Bagus. Gimana anak-anak bu? Sehat juga. Udah mulai 2 menit. Ya, kayaknya tetangga sebelah itu ini punya mobil baru. Nah iya, nah, mulai terus. Dari mana dia beli ini? Tak pakai. Nah, udah mulai ya. Nah itu. Jadi kenapa meninggalkan yang tidak bermanfaat ini menjadi bagian tanda baik Islam seorang? Karena biasanya hal-hal yang mubah itu akan berujung kepada sesuatu yang dilarang. Nah hadis ini datang dengan Tirmidzi Ibnu Majah. Kata Imam Muhammad bin Abi Zaid Imam Malikiyah, ini Imam Mazhab Malik. Kata beliau ini hadis asalnya adab dalam Islam. Orang yang melakukan ini orang-orang beradab. Ada 4 kata beliau ini selain hadis ini yang menjadi panduan adab bagi seorang muslim yang baik. Apa? Yang pertama hadis ya. Hadis Nabi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir maka hendaklah berkata baik atau diam. Gampang apa susah? Gampang. Ini mulut ini susah Pak. Gatal kalau mau ngomong enggak ngomongin orang ya. Karena kata Nabi ketika ada orang bertemu ngobrol-ngobrol itu saya sudah menyiapkan madu. Diolesin ke mulut, manis, ya kan? Udah mulai ngomongin orang udah manis, enak, betah Pak. Tapi ajak suruh ngaji tadarusan, tahan berapa lama? Kamu tanya. 1 lembar ngantuk kan? Ini setan banget masalahnya. Tapi dia ngobrol bisa berjam-jam dia tahan, ya. Nah itu kenapa? Karena setan udah ngobrolin madu di mulutnya, terus enak, manis. Tapi kalau baca Quran, taklif, sepet kayaknya di mata ya. Sepetnya pengen udahan aja. Padahal jujur saya mau tanya, kali sudah hatam sekarang baca Quran? Saya baru hatam kemarin. Jadi kalau mau baca itu idealnya 1 juz berapa menit? 30 menit Pak, gak usah sejam. Saya udah ukur 30 menit. Siapkan saja setiap habis sholat katakanlah 30 menit 1 juz kali 5 berapa? Udah berapa juz? 5 juz. Jadi sehari bisa 5 juz. Dari sholat subuh sampai sholat maghrib. Dikali 6 berapa? 6 hari. Udah 30 dulu makanya sahabat Nabi hafal 6 hari. Berat itu tadi baru baca selembar itu udah sempat. Makanya itu setannya banyak. Gitu kan. Makanya kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Rasulnya berkatalah baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong bagus, diam. Kalau udah mulai ngomongin orang lebih baik, diam. Bukan hanya bapak, saya juga sama karena berat untuk bisa ngomong biasa jelek ngomongin orang. Ya. Yang kedua, hadis ini. Yang ketiga, hadis Nabi yang menyampaikan kata silakan jangan marah. Jadi muslim itu identiknya orang yang sabar, bukan pemarah. Susah juga. Bagi kita orang Sumatera. Kalau orang Jawa itu santun-santun, apa orang Jawa itu
lembut, tapi udah masuk kampung berubah dari orang Sumatera. Iya, jujur aja. Dan saya baru ngerasain pas tinggal di Lampung, oh, ternyata orang Betawi yang lebih galak lagi dari Betawi, orang Lampung galak juga. Ya. Meskipun kita ini orang Jawa atau tinggal Sumatera sama dengan orang Sumatera. Keras-keras ya. Tapi inilah jadi panggil falatan, jangan dengan marah, jangan gampang marah. Karena kalau sudah marah kata Nabi akan muncul perkataan yang tidak kita sadari, dan kebanyakan itu perbuatan yang dosa. Makanya banyak panduan Nabi supaya tidak marah. Gimana sih kalau marah? Kata Nabi, kalau kalian marahnya lagi diri, maka duduk. Marah nih, lagi diri duduk. Duduk masih marah juga, apa ya? Tiduran, sujud. Masih marah juga mandi. Ya, masih marah berendam. Karena panas kan. Kenapa sholat? Kenapa harus sujud? Karena ternyata bumi ini bisa menyerap aura negatif dari amarah kita. Coba nggak percaya silahkan pakai. Ya, yang paling satu saya ketika marah coba bercermin. Ya, cakep apa jelek? Udah asalnya itu marah, udah nggak kelihatan di kaca itu. Saru. Yang keempat, al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Adab yang keempat harusnya orang beriman itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dalam hal kebaikan, bukan keburukan. Kebaikan ya Allah. Ya, ini saudara saya belum bisa sholat berjamaah, kita doakan, bukan disumpah. Supaya. Nah ini empat adab. Apa yang disebut dengan tadi hadis ini? Banyak hal yang disebutkan dalam penjelasan Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Syiddatul ihtimal syai' yuqal anhu ya'ni idza ihtamma wa talaba. Ya. Wa laysa al-murad annahu yatruku ma la inayata lahu bihi wa la yuradu bi hawa wa talab nafdal bi hukmi syar'i Islam. Ukuran tidak berfaedah itu kembali kepada agama. Oh ini berbeda kalau agama ini sia-sia. Patokannya apa? Agama. Ya. Kira-kira kita ngabisin waktu sekarang nih katakan setengah jam. Berfaedah enggak? Ini taklim. Berfaedah. Pandangan siapa? Agama. Karena bapak ibu habis sholat subuh tadi, kemudian berada di masjid dalam keadaan suci di dalam hadis Nabi. Itu apa? Sama dengan sholat. Tadi berapa menit? 15 menit. Saya mau tanya 15 berapa rakaat kalau kita sholat? 15 menit berapa rakaat? Ya tergantung. Kalau sholat reguler 2 rakaat 2 menit. Ada yang agak kilat, super kilat, ya mungkin 1 menit. Ada yang super kilat, mungkin bisa setengah menit 2 rakaat. Oh iya, kan ada sholat tarawih itu 20 rakaat cuma berapa? Saya nggak paham soal kayak gitu. Itu malaikat itu bingung juga cara menentangnya, cara nilai itu apa yang mau dia? Nggak usah tidur pak. Dalilnya apapun saya nggak terima. Mohon maaf. Dalilnya apapun sulit untuk menerima sholat kayak gitu. Ya. Ya saya pernah juga sempat sholat 23 dulu di kampung itu cepat tapi nggak kayak suka. Ya. ولهذا جعله من حسن الإسلام فإذا حسن الإسلام المرء ترك ما لا في الإسلام من الأقوال والأفضل. Apabila seorang Islam yang baik, maka dia meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ini dia. Ya, jadi perkataan perbuatan tidak bermanfaat kita tinggalkan. Bahkan kata baginda Rasulullah musliman salimul muslimuna min lisani wa yadihi. Yang namanya muslim itu apabila orang-orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Artinya selamat dari lisannya apa? Selamat enggak diomongin kan
nggak digunjing. Ya, kan biasanya faktor kita ngomongin orang itu apa? Iri, Pak. Iri dengki. Ya, kalau nggak iri mah nggak ngomongin orang. Ya, karena faktor awalnya adalah iri dengki. Nah, ini sifat yang perlu kita tinggalkan. Makanya Nabi katakan orang Muslim hakikatnya apabila orang-orang Muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Tolong lisan itu sekarang bukan hanya mulut, ya. Lisan sekarang bukan hanya mulut, tapi juga tangan, jari. Oke. Ya, omongan jari itu lebih pedas, lebih tahan lama dibandingkan omongan mulut, ya, benar nggak? Apa tuh komen-komen yang nggak jelas? Kita nggak tahu kabar, kita komen dimarahin orang, nggak tahunya kabar itu kabar bohong. Apa yang terjadi? Kata itu sudah viral di mana-mana, minta maaf, berguna nggak? Nggak berguna. Selama kata-kata itu dosanya masih ada. Ya, ya berguna dalam konteks sementara. Iya kan? Wa idza hasal Islam irtadatakum ma la yaqulu min muharramat. Kalau tadi dikatakan meninggalkan perkara yang yang tidak bermanfaat, apalagi perkara itu yang diharam kan jelas. Wal mustabihat, ada perkara yang remang-remang, antara halal dan haram, tengah-tengah. Bagusnya gimana? Tinggalin. Oh, ulama ini bilang halal, ulama ini bilang haram, monggo ada ikut yang mana. Tapi sebaiknya kata Imam Malik, tinggalin, nggak usah berpihak. Ya, meskipun boleh, nggak apa-apa. Saya ikut ulama ini boleh. Ya, membolehkan. Ya. Jadi ada panduan yang boleh, tetapi ada yang mengatakan lebih bagus meninggalkan sesuatu yang diperdebatkan. Ya. Wal makruhat termasuk yang dibenci ditinggalkan. Makruh itu antara apa? Kalau kita lihat dia itu tarku aula, meninggalkan makruh lebih bagus. Tapi dia di bawah haram. Makanya makruh ada dua, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Ada makruh yang ibaratnya perbuatan yang kurang disukai, tapi ada makruh yang dekat ke haram, ada. Ya, ada makruh yang dekat ke haram. Apa contohnya? Merokok boleh lah, tapi kalau sudah haram marah nanti. Ini mohon maaf, ada perbuatan makruh yang bisa jadi dekat ke haram. Apa? Main kartu. Kenapa? Biasanya orang biasa main kartu lama-lama judi kan? Judi juga. Taruhan dulu, taruhan apa? Ya. Taruhan uang. Pertama bukan uang lah. Pakai kopi yang kalah, takdir ya. Kan yang kalah takdir awalnya gitu. Atau dijepit kupingnya kan gitu. Jepit, diolesin. Lama-lama kayaknya nggak seru apa pakai duit. Awalnya cuma begitu main-main ya kan. Ya. Wa fudulul mubahat allati la yahtaju, termasuk kebanyakan kita melakukan yang mubah juga itu bisa merusak. Contohnya apa? Saya mau tanya, ngabuburit itu boleh enggak? Ngabuburit boleh, cuman kalau masa seharian penuh ngabuburit puasa itu nemen juga orang itu ya. Boleh mendapat itu mubah, tapi kebanyakan yang mubah ujung-ujungnya jadi tidak baik. Naik motor kecelakaan. Iya, coba Mas ngomong nih, kalau orang mubah apa kalau nabur pasti ada lihatnya. Wah, pasti itu. Bukan cuma jajanannya lihat, termasuk yang jualannya juga dilihat ya. Wah, yuk kita nyari ini makanan mana di sana di lapangan enggak ramai. Selain makanan ramai yang jualan juga ramai. Udah jualan itu ramai. Sampai itu menjadi takjil kan yang lihat orang. Pertama
jasa, kedua tertarik, ketiga janjian, ya. Wah, udah tuh baru itu. Keempatnya janjian tempat lain. Jadi yang mubah ini tolong direm. Termasuk nonton TV mubah apa haram? Mubah kalian tontonnya perkara yang baik. Kalau pengajian jangan dapat pahala. Ya. Oh ada nih tentang sehat berpuasa, bagus dapat pahala. Ya. Tapi kalau di situ ada yang ngajar tentang main poker, ya jangan dilihat. Dan main poker. Ya jangan dilihat Pak, itu udah cukup. Cari yang lain channelnya. Hiburan boleh, tapi kalau hiburan nanti ujung-ujungnya kepada maksiat, maka hukumnya kembali menjadi haram. Mubah itu kan nggak punya hukum. Iya, nggak punya ditinggalin sama dikerjain sama saja. Tapi kalau sudah menjurus kepada yang diharamkan, maka yang mubah ini jadi hukumnya haram. Bisa dipahami? Nah, iya. Makanya ulama dahulu para sufi nggak mau menjadi mubah, nggak mau. Ya, nggak mau ya. Karena akan menghilangkan muru'ah. Muru'ah itu merusak kedewasaan. Jadi ada perbuatan yang pantas dan tidak pantas, bukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh. Itu ukurannya kalau orang-orang yang sudah muru'ah, nggak pantas nih bekerja sama kita. Ya, nggak pantas. Misalnya maaf ya, nyanyi haram nggak? Karaoke haram enggak. Tapi kalau saya yang nyanyi sebagai ustadz ini di panggung, itu kira-kira bapak senang nggak? Ibu sudah saya nyanyi, saya ngajar hadis begini. Pasti, udah besok saya nggak ngaji lagi. Kenapa ustadznya karaoke ya? Udah mohon maaf. Enggak apa-apa, tapi orangnya panas tidak begitu. Loh, mohon maaf ya. Saya makanya kalau dulu itu disuruh ini nanti dulu sebenarnya bukan bilang nggak boleh. Cuman ada orang yang tidak suka melihat ustadz itu begitu. Ya, makanya dijaga. Kalau nyanyinya boleh nggak apa-apa, asal jangan saweran aja. Nggak pantas, nah itu patokannya tidak pantas. Jadi nggak boleh, kalau nggak boleh itu nanti ujungnya hukumnya kan. Jadi muru'ah ya. Ini mohon maaf saya bukan jamu ya. Termasuk kita sebagai bapak sama anak, ada nggak perbuatan perlu dijaga? Ada. Ya. Hindari tidur bareng sama anak, ya boleh sesekali. Ya. Apalagi mohon maaf kalau anak kita sudah dewasa, jangan Pak. Jaga. Sekarang justru banyak kecelakaan dari keluarga sendiri. Tadinya enggak ngejaga. Buka aurat di dalam rumah, ya. Boleh nggak itu menampakkan aurat di depan anak-anak? Nggak pantas. Maksudnya pakai baju single ininya gitu ya. Itu awalnya kita nggak jaga, awalnya kita nggak jaga. فعن من عبد الله على استدار قربه ومشاهدة قلبه أو على استدار قرب الله منه وإنما عليه فقد حسن الإسلام. Barang siapa yang menyembah Allah ya, dengan menghadirkan Allah dalam hatinya ya, dan dia berharap ya, bisa bertemu Allah nanti kapan di ayahnya, maka insya Allah dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak pantas. Selalu ingat kenapa sumpah dia ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya, sholatku, ibadahku, hidupku, apalagi matiku karena Allah. Makanya sebenarnya kalau bicara ibadah secara makro luas, semua yang kita kerjakan lillah, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu ibadah. Percaya nggak? Percaya. Ibu-ibu di rumah, mama ya, ngerjain pekerjaan rumah, ngepel ubin, lantai,
ya bersihin baju, cuci baju, apalagi masak. Kalau semuanya yang Allah semua saya lakukan karena engkau lillah, ya, untuk membahagiakan anak-anak, membahagiakan suami, ya, untuk mengurus rumah dengan benar dan baik sehingga mereka betah dan hidup nyaman di rumah, maka itu mendapatkan pahala. Bapak misalkan berangkat ke pasar, kerja ke kantor, niatnya apa? Memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, itu juga ibadah. Ibadah, jadi ibadah itu bukan hanya sholat puasa. Bahkan dikatakan oleh Nabi, tidurnya orang berpuasa ibadah. Makanya ketika bicara bahwasannya puasa itu hanya untuk obat, ini kan kiasan. Yang Quran Adam lawan bersiap inna riwa nazil, semua perbuatan amal manusia itu kembali kepada manusia kecuali puasa itu untuk apa yang kita ganjaran pahalanya, itu kiasan. Allah tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh sholat kita. Apa ini kiasan bahwa puasa punya kedudukan yang luar biasa. Kenapa? Ibadah yang paling rahasia. Ya. Karena kali kita sahur bareng di masjid atau di rumah, tapi nanti di 12 siang yakin nggak puasa kita mesti benar? Belum tahu. Yang cuma tahu dia dan Allah. Karena menjaga puasa itu berat Pak. Karena bertanggungan jauh, ya. Dari terbit fajar sampai terbit matahari berbaca 14 jam. Di kita masih lumayan 14 jam, tapi kalau seperti di Eropa itu ada 18 jam, ada yang 21 jam. Seperti di Rumania itu 1 jam siangnya. Dan tinggal 3 berapa jam? Kalau buka 3 jam. Itu bodoh cuma 3 batang aja habis itu. Boleh tadi rokoknya 3 jam. Maka bertahan lama ini membutuhkan komitmen dan gak gampang, godaan berat. Contoh pas siang itu panas, biasanya kita di sini di kita ini panas, kalau di Jakarta hujan, banjir malah. Di kita ini panas, kalau udah panas begitu, kepala mulai panas, pandangan mata sudah mulai kabur, air keran terasa indah. Di Indonesia mulai kumur-kumur mau apa sholat zuhur. Makanya kata Nabi kalau di berdasarkan Nabi kumur yang paling bagus itu yang paling bagus, tapi ketika puasa kata ulama makruh. Kalau botol-botolnya nggak kuat airnya, keluarnya bukan keluar sini dan ke dalam. Dia kayak kumur segini, nggak bisa 12 itu. Ya. Yang jangan ngomong biasanya ngomong. Bahkan sikat gigi di siang hari makruh. Ya kecuali siwak udah jadi. Nah iya kan kalau sikat gigi kan makruh, ada rasanya enggak? Ada. Oh sengaja dia beli yang rasa stroberi. Ngerasain ya ketika sikat gigi siang. Bohong kalau aja ngerasain. Bahkan cicit-cicit. Nah bener kayak mengaret. Itulah godaan orang puasa. Maka tidak mudah untuk bisa komitmen. Makanya kata Nabi, supaya pahala puasa lebih dari pahala SOP dalam 700 kali lipat, itu ada syaratnya apa? Wa in kana sawmu alaikum fala yarfus, kata Nabi. Barang siapa yang berpuasa dari kalian dan ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda, fala yarfus, jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata jorok, jangan berkata-kata mesum, jangan berkata-kata kasar. Betul. Yang kedua, wala yatafsik, jangan berbuat maksiat. Janganlah puasa kita dirusak dengan maksiat. Di kampung saya termasuk kampung asing, sekarang banyak apa? Tawuran massal. Asalnya apa? Asalnya cuma ngebangun orang sahur, ya. Ujung-ujung berantem massal, dosa enggak? Ya, membuat orang ada yang terluka, mungkin ada yang mati juga, dosa. Kemudian yang ketiga, walaya stop, jangan teriak-teriak. Jadikan bulan puasa bulan tenang, damai, adem. Ya, ibu-ibu tolong lihat ngomongannya, jangan kencang kayak toak. Ya, ternyata ada penelitian, kita benar-benar kalau
suaminya bertahan sampai umur 50-60 berarti istrinya cool. Tapi kalau 50 stroke, nah udah, berarti yang perlu diperiksa istrinya. Iya. Hari itu main terus ya ini bernegara nggak tahu kan benar. Ya, ini kan udah 2 bulan ini nggak dilayani, gimana nggak stres? Udah mulutnya nggak ada remnya, gitu ya. Ya bukan hanya perempuan, laki juga kan ada juga yang bawel ya. Ada. Ya saya ngomong ke ibu-ibu tuh ya suami juga mikir, kenapa sih istri saya tuh ramah bener ya? Berarti kurang kulitnya kan gitu, kurang remnya, dan dia ya kulit tadi yang kepala sekarang apa itu? Bener nggak? Iya memang enak, ya nggak nasi kulit. Ya, yang keempat kata Nabi wala jangan berbuat yang sia-sia selama puasa. Kalau ini mendapatkan pahalanya berlimpah. Yang kelima, wa insya Allah atau kalau kalian berdua sholat. Kalau ada yang ngajak ribut, ngajak berantem, ngajak bertikai, katakan saya sedang puasa. Sambil usah badan, apa sedang puasa? Biasanya juga begini tukang dagang. Aku mau ada aja pembeli yang aneh. Ya, pas lagi puasa nih, udah nawarnya pahit, ngacak-ngacak barang, nggak ada yang beli. Gimana? Oh, bisa dikampang gitu. Sabar ya, alhamdulillah saya lagi puasa. Udah cukup di situ aja, nggak usah tambah-tambah. Berantem yuk, lagi puasa nih, cukup gitu aja, nggak usah berantem yuk. Saya lagi puasa nanti mau berantem sebarang gitu. Berantem, sama aja begitu. Nah ini panduan-panduan ini sejatinya ya cocok dengan hadis yang kita pelajari hari ini. Bahkan disampaikan dalam hadis lain kata Nabi al-istihya'u minallah, meninggalkan perkara yang bermanfaat berlandaskan malu kepada Allah. Malu. Ya, apa itu al-istihya'u minallah kata Nabi? Malu kepada Allah, antahfal raqsa ma wa'a, menjaga kepala kita dan isinya. Jaga kepala kita, pikirannya harus positif. Susah bu, ya Pak ya, menjaga pikiran kita selalu positif susah. Kadang-kadang kita lagi sepal, lagi suntuk, ya, lagi penghasilan lagi kurang bagus, langsung curiga, ya, langsung suruh, nyalain nyari kambing hitamnya. Gara-gara sebulan bisa begini, jagalah itu kepala kita. Susah, tidak mudah, perhatian, kembali kepada Allah. Kenapa? Karena semuanya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tahfazul batna wa mahawa, termasuk ya, malu kepada Allah itu menjaga perut dan isinya. Ya, jaga. Yang ketiga, wa idzakirul maut wal bila, ingat mati. Yang ketiga, siapapun kita, apapun kita, ujung-ujungnya mati, ya mati. Presiden mati nggak nanti? Mati. Pak Lurah mati nggak? Mati. Pak RT apalagi? Ya maksud saya sama mati, saya juga mati sama. Bukan keturunan Pak RT belum mati, enggak Pak RT. Enggak, maksudnya presiden juga mati, saya juga bakal mati, Lurah juga. Masa RT nggak mati, ya kan? Kalau Lurah marah, kalau saya gimana? Masa Lurah mati, RT enggak? Waman arudal akhirat kazinatan dunia, barang siapa yang ingin akhirat, tinggalkan perhiasan dunia. Tinggalkan di sini maksud sesuai makamnya, bukan berarti nggak boleh kerja. Kerja apa? Makan ya tetap makan, cuman jangan berlebihan. Cari nafkah jangan berlebihan, lupa dengan sholat, kewajiban kita lupa dengan puasa. Maaf nih, termasuk kadang-kadang kita lebih membela dunia sehingga rusak ibadah puasa kita. Contoh apa? Bela-belain dagang, nggak istirahat ya. Beli jam 12 malam terus
nonstop dia jual, besoknya tepat, batal puasanya. Jadi bagus nggak? Dagangnya jadi bagus nggak? Nggak bagus. Lu nggak kuat lah puasa, udah capek saya, apalagi acara munggah ini, mau lebaran ya, biasanya banyak yang batal puasa, munggah di pasar. Kalau saya di pasar, dari sebelum dari setelah tarawih dari pasar ya. Bukan nggak boleh, tapi sayanglah kalau ternyata ibadah puasa kita rusak, yang ada cuma setahun sekali dan nggak bisa diganti keutamaannya. Loh iya, kata Nabi apa? Man aftar yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhsasallahu biha lam yaqdi anhu shauma dar wa shauma. Barang siapa sengaja membatalkan puasa Ramadan sengaja tanpa ada uzur. Uzurnya apa? Kalau nggak sakit, musafir. Sakit musafir pun harus diganti nanti ya. Lah kalau nggak musafir, ya nggak sakit, gara-gara bedain dagang, batalin. Kata Nabi, nggak bakal bisa tergantikan satu hari yang sengaja dia batalkan tanpa uzur, meskipun diganti dengan setahun puasa. Maka jangan diremehkan nilai puasa Ramadan sehari itu. Ya, kita mesti bersyukur termasuk yang survivor. Saya termasuk LC, kamu LC, lulusan corona. 2 kali saya mau berhasil apa? LC saya itu 3, pertama LC beneran, kuliah di Timur Tengah. Yang kedua ketiga LC-nya juga di COVID Delta dan COVID Omicron Omicron. Rupanya senang sama saya COVID. Alhamdulillah bisa survive. Menurut saya sudah lewat. Satu itu kakak saya dari segi TPR lewat juga. Baru orang-orang baik karena seperti Allah kenapa sih diambil sama corona ini orang-orang soleh ambil ke penang-penang asal. Tapi rupanya setentu. Kalau sama ngapain orang ini kasihan bisa ada taubat kan gitu. Ya kalau dia sama sekarang selamat dari corona tidak tobat-tobat ya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Yang terakhir ya, hifdzul lisan min lagwil kalam, menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia, itu bagian dari baiknya Islam seseorang. Saya kira ini ada manfaatnya. Dan kenapa harus kita sampaikan ini? Karena khawatir yang kita lakukan banyak yang ubahnya dibandingkan yang wajibnya. Dan ini manfaatnya. Terima kasih kepada yang bertanya. Monggo, masih ada waktu sedikit lagi. Kalau kita berdoa. Terima kasih pada jemaah. Ada sesi tanya jawab. Silakan di sebelah kiri. Ada yang bertanya? Sebelah kanan. Baik. Ibu. Ibu pasangnya. Ya, boleh satu orang dua. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau bertanya tentang terkaitnya hadis mengenai pengarahan dan penjelasan tentang sholat tarawih yang rakaatnya yang dari dulu juga mungkin bukan sesuatu yang aneh. Ada yang 23 rakaat dan ada yang 11 rakaat. Jadi pertanyaan saya, mohon dijelaskan tentang hadis yang 23 rakaat itu hadis seperti apa, terus yang 11 rakaat itu yang seperti apa. Jadi maksudnya di antara 23 rakaat dengan 11 rakaat itu mana yang lebih simpel atau yang lebih sore di antaranya begitu, atau memang dua-duanya simpel semua gitu. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih ini tadi di luar tema kita ya. Sebetulnya sudah selesai masalah ini ya. Tapi memang
zaman Nabi sholat tarawih cuma 3 kali di praktek, 3 kali ya, 3 hari di Nabi menjadi imam. Dan Nabi itu sholat tarawih ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, ya, itu 4-4-3. Nah ini 4-4-3. Berarti berapa? 11. Ya. Meskipun ulama Imam Syafi'i mengatakan empatnya Nabi itu bukannya 4 salam sekaligus, tidak, tapi 2-2. Ya, 2-2, 11. Nah, disebut tarawih ya, setelah selesai 2 rakaat mereka tawaf. Tawaf. Dan hukum tawaf itu sama dengan 2 rakaat ya. Tawaf Ka'bah, keliling Ka'bah itu 2 rakaat, sama dengan 2 rakaat salat. Ya. Nah, ketika Nabi wafat, jadi Nabi itu nggak melakukan yang 21, catatan saya ya, 23 memang. Tetapi ketika Umar bin Khattab setelah Nabi meninggal zaman Abu Bakar, itu masing-masing sholat nggak ada berjamaah, nggak ada. Ya, berjamaah apa masing-masing aja sholat. Nah, sholat itu bervariasi. Ada yang ikutin Nabi 11, ya, karena kata Umar ini bahwa sholat tarawih ini adalah sholat maghrib, maka harus dilakukan setelah sholat isya. Tidak boleh sholat tarawih sebelum sholat isya. Itu syaratnya. Ya. Kalau bicara seperti itu, riwayatnya ada dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Bahwa Nabi sholat 4-4-3, la tas'al al-muslimin wa al-hinna, dan Nabi bacanya panjang, ya, panjang sekali, 1 rakaat mungkin bisa 1 juz, lebih dari 1 juz. Karena disebutkan jangan kamu tanya tentang bagusnya sholatnya tarawih Nabi dan panjangnya, wa tulihinna. Jadi kalau mau bayangin Nabi itu selesai sholat tarawih itu udah menjelang mau sahurnya dalam beberapa riwayat panjang. Yang sekarang diamalkan itu Moro ya. Pondok Moro itu 8 jam sholat tarawih 23. Nah, ketika Umar ini menjadi khalifah, dia kebijakan sudah sholat tarawih harus pakai imam dan 23 rakaat. Apa alasannya? Karena menurut Umar tahu bahwa sholat tarawih itu tidak ada batasannya. Makanya Imam Malik di Madinah ya waktu itu menjalankan sholat tarawih 32 rakaat, bukan 23, 32. Alasannya apa? Kalau di Mekah ada Ka'bah bisa tawaf, tapi Madinah nggak ada. Nah, 2 yang 23 ini memang kalau kita lihat bukan langsung dari Nabi, tapi itu adalah amaliyah dari sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Ketika ditanya kenapa Umar ini bid'ah, ini sesuatu yang bid'ah yang Nabi tidak kerjakan, tapi memang ini landasannya sama dengan yang Nabi kerjakan. Nah, bagaimana? Apakah yang paling bagus yang mana? Dua-duanya bagus. Di Makkah dan Madinah sampai sekarang itu tahunnya 23. Siapa yang pernah umroh bulan Ramadan? Ada? Kalau saya belum pernah, makanya tahu 23 rakaat 5.23. Ya. Jadi kalau bicara dalil langsungnya, memang yang 23 itu tidak ditemukan dalil dari nabinya, tetapi dari amaliyah para sahabat termasuk Umar. Dan sama, nggak mungkin sahabat itu mengadakan amaliyah tertentu kecuali memang dia tahu itu dibolehkan oleh Nabi. Ya, jadi itu saja saya kira. Tidak perlu, saya kira yang bagi yang mau sholat 11 dulu. Ya, saya di kampung itu 23 Pak. Kampung saya dan sekarang. Tapi kalau di Lampung tergantung. Kalau sholat di masjid dulu harus ya 11. Kalau di daerah Morotai sana 23. Di Bagus Salam di Morotai 23. Ya. Artinya apa? Semuanya bagus. Karena Imam Malik tadi pernah melakukan sholat tarawih 32 rakaat. Gitu aja ya. Tapi jangan sampai banyak rakaatnya tapi enggak khusyuk. Ini jangan. Ya bagusnya apa? Ya untuk tidak tetap juga khusyuk, tapi ada ukurannya. Ya, makanya kalau yang bilang 11 itu makanya kenapa? Panjang-panjang dulu zaman Nabi prakteknya begitu. Dan yang kedua, jangan lupa tarawih itu amalan sunnah, tapi meskipun sunnah adanya cuma di bulan Ramadan. Makanya dulu para ulama mengatakan
mengatakan di luar Ramadan Nabi mempraktekkan juga 11, tapi bukan sholat tarawih, tapi sholat malam dengan witir. Ada hadisnya itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab 6 bahwasanya Nabi di luar Ramadan juga tetap sholat 11, tetapi sholat tahajud dan juga witir. Ada yang mengatakan 11 rakaat witir sendiri. Itu banyak versi ulama. Saya kira terima kasih. Cukup ya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah siang 6 bisa lanjut sholat isyraq ataupun sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى محمد وعلى آله وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من نافع وقوات الشفاء من السقم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتم تقصير رب العالمين. اللهم إنا نسألك من نافع وقوات الشفاء من السقم. ربنا نافعنا وإلى رحمنا كما رسولنا ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. وآخر الحمد لله رب العالمين. Permintaan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sama-sama tadi kita diberikan dia itu pada pagi hari ini, dan perlu kami katakan kembali